Salam, selamat sore ma hubat tahaganub, tarlobi inang GKPS Depok. Aha kabar inang, saya dohar kabar sehat-sehat, hubat tahaganub. Tetap semangat inang, AGP bani situasi COVID-19 on. Dear inang sadarion marpea dohita use, ay mana ibuan kon in situa delpi borusiahaan. Na ibuat humbani Galatia tolu ayat 26 das kubani 20 alu. Temani keselamatan orang beriman. Dan tujuan ini supaya semua perempuan merasakan kehidupan yang Allah sediakan kepada setiap orang yang berpegang kepadanya. Paima itangar hita hatani Tuhan, perlobei tangar hita kesaksian pujian humbani inang sektor kana. Terima kasih. Sukot mabali paruhura ulang marsidalia ulang paima paruhuma ulang holi dok niga behirana hadopani tading mabani panosala jalo Tuhan Yesus buha labah ni uhurmi ulang lalapai hagolapan lokot bay haliliani Yesus naboy paluahita Yesus dohaluahon bata Tuhan Yesus panondang bay goluta batar-batar bay ganup halak na porsaya marsidalia ulang baima paruhuma ulang holi dop niga behirana hadopan
bading mabani panosala. Shalom, shalom Tuhan Yesus. Tuhan labah diuhurmi. Tuhan lalapai hagolapan. Lokon bayaliliadi. Yesus naboy paluahita. Yesus dohaluahon bata. Tuhan Yesus panandang paigoluhta. Batar-batar baiganup halak na porsaya. Batar-batar baiganup halak na porsaya. Salam, horas mabata haganupan. Terima kasih hatang otonota bani Tuhan halani sore ni arion kembali kita beribadah yaitu PA Wanita GKPS Resort Depok. Paima ipadas hanami hatan ni bata perlu be mehita martonggo. Martonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan. Halani ibereham kesempatan bernami martupu PA Wanita sore ni arion. Haganupani Tuhan halani pasu-pasumu. Boy hanami madihuti acara PA Wanita on neadokon setiap minggu. Oh Tuhan, bimbing ham hanami lopadas hatamu. Asa tong-tong marsangap maham isong atongan hami sebagai inang wanita naboy padaskon hatam buka ham uhur nami Tuhan hasomani ham mahanami awal pertengahan hingga akhir terpuji maham Tuhan amin. Hatani naibata si basaon bani ayat nats minggu on Aima na tersurat bani Galatia tolu ayat 26 das hubani 20 Ai haganup do nasiam anak nini bata marhite hapur sayaon bani Kristus Yesus. Ai haganup nasiam na tardidi hubagas Kristus. Kristus do iparhiohon nasiam. Sengdong be ijai Yahudi barang gorik, jabolon barang halak na merdeka, dalahi barang naboru, ai sadado nasyam haganup ibagas Kristus Yesus. Diarang gohu baca bahasa Indonesiani, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sampai di situ firman Tuhan. Horas mahita batanasyam haganupan inang posdo uhurhu ibagas nahipas horas dohita barin soren yarion ibagas partu puata sebagai inang
Ubani Tuhan Mahita Marondos halani malas tumangu hurta pajupah sadarion. Kesempatan ini sangat membahagiakan kita sekalian karena masih ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita yaitu yang tertulis Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Yang berjudul Keselamatan Orang Beriman. Tujuan supaya semua kaum perempuan mengetahui bahwa keselamatan itu adalah milik setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hubata inang haganupan pasti dohita ongga atap gati mengalami pergumulan hidup. Baik pergumulan tentang ekonomi atau keuangan, pekerjaan, tentang anak, tentang keluarga, tentang kesehatan, ataupun lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Pada saat-saat seperti ini, di dalam pandemi COVID-19, sangat khawatir. Terlebih ubani hanami lansia, inang lansia, yang selalu khawatir akan anak-anaknya untuk melakukan tugas-tugasnya di luar rumah. Tapi karena itu semua adalah berkat pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai saat ini kita tetap dalam lindungannya. Tadi dikatakan tujuan supaya kaum perempuan mengetahui bahwa keselamatan itu adalah milik setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu keselamatan itu harus kita pelihara dengan cara selalu berpihak kepada yang benar dan berdoa setiap saat meminta perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan mengatakan di ayat 26, kita semua adalah anak-anak Allah karena di dalam iman Yesus Kristus. Jika kita di dalam Allah, berarti kita adalah anak-anak orang beriman ataupun wanita yang beriman. Di ayat 27 dikatakan kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan telah mengenakan Kristus, artinya bersatu dalam Kristus. Kita bersyukur karena kita menjadi saksi-saksi dalam iman, seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Hapor sayaon ay matenger nyur bani si Arab konotkon apa nama bain torang pasal nasoni idah. Dikatakan pada ayat 28, tidak ada lagi orang yang Yahudi ataupun orang Yunan. Dalam hal ini tidak ada orang yang tersesat, tetapi sudah dimerdekakan melalui Yesus Kristus yang telah berkorban demi menebus dosa-dosa kita. Kita inang haganupan, kita patut bersyukur karena kita anak ataupun manusia yang sudah dipersatukan dengan Kristus, anak Allah, dan turut serta menjadi manusia sekerja Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita juga patut bersyukur karena keselamatan itu milik orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Masihkah kita khawatir atau ragu tentang keselamatan? Kita semua sudah diselamatkan melalui darah Kristus, sudah disalibkan hanya karena dosa-dosa kita ataupun kesalahan kita. Dia rela berkorban untuk kita semua.
Jelas di sini dikatakan, kalau kita bersama Allah, siapakah musuh kita? Yang tertulis dalam Roma 8 ayat 31b. Anggone bataha somata, isema musuta. Kita harus memiliki kasih dan pengharapan yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13, yaitu percaya, harapan, dan kasih. Itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Kalau kita sudah memiliki keselamatan ataupun sudah diselamatkan, kita wajib mengasihi sesama. Harus ada kasih di dalam diri kita pribadi. Kita tidak hanya mengatakan saya orang beriman, saya orang Kristen, saya orang saleh, tetapi kita tidak memperdulikan antar sesama kita, baik di lingkungan kita sesama. Kita yakin bahwa kita ikut menjadi pewaris kerajaan surga yang sudah dimateraikan dalam buku kerajaan surga, menjadi keluarga kerajaan Allah. Oleh karena itu, tetaplah berdoa seperti yang tertulis pada 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetap berdoa ataupun tetap martonggo. Kita haganupan inang, kita diminta untuk selalu berdoa. Gol-gol martonggo artinya inang si partonggo mahita. Tandani hita inang si partonggo, pindo hita ma bani Tuhan, gogo semangat kemauan lau makorjahon horja tabei, baik horja i rumah, baik pekerjaan atau pe kantor atau pe bani lingkungan tabei. Bahwa keselamatan orang percaya adalah dengan tekun berdoa, seperti tertulis pada Yakobus 5 ayat 16b, bahwa doa orang yang benar-benar bila dengan sungguh-sungguh dan yakin sangat besar kuasanya. Bahasa Simalungun, namar gogo tumangdo pakorhon ni tonggo ni halak namar pitor na persaya anggo ihabujurhon. Kuasa doa adalah besar khasiatnya. Jadi hita inang gati hita haru tentang anak-anak, tentang suami ataupun istri dalam tugas, tentang keadaan kita, tentang ekonomi kita, tentang kesehatan kita, terutama pada saat ini kita harus memerlukan pemeliharaan kesehatan, yaitu jangan lupa menggunakan alat-alat kesehatan, terutama untuk menutupi diri dari lingkungan sehingga kita tetap terjaga dari penyakit dari luar. Tetaplah kita memakai masker. Jadilah inang sebagai inang si partonggo ataupun wanita pendoa, yaitu untuk mendoakan semuanya yang ada di sekitar kita. Kita harus selalu berdoa pagi atau malam untuk menyerahkan segala tugas-tugas kita, supaya kita memiliki kekuatan, memiliki semangat, memiliki kemauan untuk menjalankan tugas-tugas itu, sehingga tidak ada kesempatan untuk melemahkan daging dan tubuh kita. Kita semua tahu sekarang ini, terutama bukan dilarang sih, anak-anak seharusnya belajar di rumah, sekolah minggu di rumah, juga lansia juga berdoa dari rumah, kebaktian dari rumah. Saya di samping sebagai wanita, termasuk juga sebagai lansia, saya kadang-kadang berpikir, sampai kapankah Tuhan membiarkan keadaan seperti ini, situasi seperti ini,
yang membuat kaum wanita yang sudah lansia sangat khawatir tidak lagi ke gereja. Tapi kita harus berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita tetap terjaga dari keadaan-keadaan seperti sekarang yang sangat mengganggu kesehatan. Karena kesehatan itu jauh-jauh lebih berharga dari segala-galanya. Yang artinya sehat itu mahal. Yang bisa saya sampaikan saat ini, kita sebagai wanita pendoa jangan lupa mendoakan keadaan kita, kehidupan kita sehari-hari, terutama keadaan anak-anak kita yang dalam keadaan proses belajar dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Semua orang-orang kantor tidak semuanya bisa bekerja hanya di bawah 50 tahun ke bawah. Itu semua menjadi satu pegangan bagi kehidupan kita. Mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang boleh mampu memiliki kita, memelihara kita, memberi kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan tugas kita sehari-hari. Sebagai inang, tidak sampai di situ tugas kita. Inang juga harus betul-betul memberi semangat kepada keluarga di rumah, memberi semangat kepada anak-anak kita di rumah, memberi semangat kepada cucu-cucu kita di rumah, terutama menghadapi suami yang kurang sehat, menghadapi keluarga yang kurang dalam keadaan ekonominya, mendoakan mereka supaya tetap berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ini, bahwa setiap membaca firman Tuhan yang saya rasakan sangat banyak kegunaannya, khasiatnya untuk menyampaikan firman Tuhan itu tidak sia-sia. Daripada kita bengong, daripada berbicara yang tidak perlu, ada yang perlu dibicarakan, baiklah kita mengarahkan pikiran kita kepada ayat-ayat bacaan, kepada firman Tuhan. Baik pagi ataupun malam, kita yang bisa mengatur waktu kita harus dekat dengan Tuhan, harus berserah kepada Tuhan, supaya kita dikasih semangat, kekuatan untuk melakukan tugas-tugas kita. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Banyak orang-orang yang tidak dapat pekerjaan, banyak orang-orang yang tidak dapat makanan karena dipengaruhi situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak orang-orang yang putus asa, banyak orang-orang yang kurang kuat imannya. Tapi saya yakin sebagai wanita Kristen, jadilah wanita yang tangguh, wanita yang kuat, wanita yang dapat memberi semangat kepada rumah tangga kita masing-masing. Apabila kita menghadapi ada orang di rumah sakit, ada orang keluarga kita yang sedang sakit, sebaiknya kita kasih semangat kepada bapak atau ibu di rumah, supaya mereka tetap semangat dan berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, sehingga kita tetap di bawah naungan Tuhan, di bawah lindungannya. Kita tetap wanita yang selalu berdoa dan selalu dikasihi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi saya ucapkan, kita harus selalu berdoa, karena kuasa doa adalah besar khasiatnya. Tandanya kita sudah diselamatkan, tandanya kita sudah memiliki keselamatan. Kita peliharalah iman kita dan kasih
yang harus kita pelihara kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa, yang tertulis dari Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Kami yakin ya Bapa, kami ini orang lemah, tapi kami yakin juga Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan tugas-tugas kami siang ataupun malam hari. Pada sore hari ini kami juga tidak lupa mendoakan kesehatan yang selalu kami pelihara. Juga masih ada yang sedang dalam pemulihan, yaitu Bapak Situa Delia Manpurba, Bapak Martuah Manpurba, dan mungkin ada yang tidak kami tahu bagaimana keadaan mereka. Semogalah mereka cepat mendapat pemulihan dari Tuhan melalui perawatan dan obat-obat dari dokter, bahwa semuanya itu akan berjalan dengan baik sesuai dengan bimbingan Tuhan. Itulah doa kami kepada anak-anak kami yang tinggal di rumah, yang sedang belajar online. Bersabarlah, dibimbing oleh orang tua masing-masing. Karena tidak sama belajar di rumah dengan belajar tatap muka di sekolah. Kami yakin dan kita doakan semua bahwa itu semua akan berakhir dan indah pada waktunya. Semuanya kami doakan, baik dari segi makanan, baik dari segi penyakit, semuanya itu harus berlalu sehingga kita tetap terjaga kesehatan kita. Inilah yang dapat kami sampaikan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami tetap bersukacita dan berucap syukur sesuai seperti tertulis dalam Filipi 4-4b. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Inilah yang kami ingat ya Bapa. Kami patut bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu dan pemeliharaan. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.